Oke. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang menyaksikan secara online ataupun narasumber yang ada di sini? Mudah-mudahan selalu sehat. Untuk para penonton yang menonton diskusi ini secara online, bisa simak diskusi ini sampai selesai karena nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Bisa dikirim lewat Instagram, kemudian nanti akan kami langsung sampaikan kepada narasumber. Senang sekali hari ini saya ditemani dengan wanita-wanita spesial, 3 orang wanita yang sangat bersemangat menyuarakan terkait dengan hak-hak perempuan dan juga hal-hal yang mengenai tentang perempuan. Saya sudah ditemani oleh Mbak Afrintina, perwakilan dari Damar, Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan Lampung. Sehat Mbak? Alhamdulillah ya. Kemudian di sebelah saya juga ada Mbak Zaima Suri, Ketua Umum Kohati Korps HMI Wati Cabang Bandar Lampung. Terima kasih Mbak sudah hadir. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya saya juga ditemani oleh Mbak Anggun Septia Wulandari, Ketua Kopri Korps PMI Putri PKC Lampung. Terima kasih Mbak sudah jauh-jauh dari kota bumi ke sini. Oke Mbak, beberapa hari terakhir kita mendapatkan kabar yang sangat menyakitkan sekaligus sangat memukul semua hati para perempuan, di mana ada kejadian yang sangat memilukan di Lampung Timur. Seorang gadis berusia 14 tahun harus menerima pelecehan seksual yang mirisnya itu dilakukan oleh lembaga yang harusnya melindungi, harusnya menjadi perangkul bagi seluruh perempuan, malah menjadi tempat yang menyimpan predator seperti itu ya bagi para perempuan, kemudian yang meninggalkan trauma yang sangat begitu berkepanjangan. Ini tentu hal yang sangat miris. Saya ke Mbak Afrintina terlebih dahulu. Apakah Damar ikut mengawal kasus ini, Mbak? Saya ini ya, nggak apa. biar kita lebih jelas gitu kan. Iya kawan-kawan, terima kasih Mbak, kami diberikan waktu untuk kita live streaming ya, untuk menyoal soal kekerasan terhadap perempuan. Untuk kasus yang kemarin nge-booming ya, booming gitu kan, terjadi di Lampung Timur, dan itu sebenarnya bukan kasus satu-satunya. Itu banyak banget sebenarnya kasus yang sama. Hanya saja ini kemarin memang karena pelakunya itu adalah lembaga layanan, lembaga layanan yang notabene-nya harusnya memberikan perlindungan kepada korban, justru menjadi predator gitu kan, menjadi pelaku. Maka ini menjadi sangat jadi antusias publik semakin meninggi. Kami memberikan dampingan, kami bekerja sama dengan LBH Bandar Lampung, karena memang korban ini memberikan kepercayaan kepada LBH Bandar Lampung untuk mengawal kasusnya. Jadi kami berkoordinasi dengan LBH Bandar Lampung untuk proses psikologinya. Kalau LBH Bandar Lampung menjalankan secara litigasi atau dalam proses hukum ya, kalau kita menjalankan secara non litigasi, seperti sejenis konseling dan sebagainya. Jadi apakah dari pihak Damar sendiri bertemu dengan korban atau pelakunya? Ya, kami punya tim yang melakukan investigasi ya, investigasi ke lapangan ya. Mungkin kita semua tidak bisa mengetahui bagaimana keadaan korban saat ini gitu. Mungkin dari pihak Damar yang sudah ke sana, apa yang kemudian dirasakan oleh si korban? Apakah sudah mulai pulih atau masih begitu down? Bisa tolong diceritakan sedikit Mbak terkait keadaan korban? Jadi kita nggak bisa ya menilai ketika orang itu sudah bisa tersenyum, tertawa, itu bukan berarti dia keadaan psikologinya sudah membaik gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa sampai di situ saja. Kita juga harus tetap melakukan yang namanya konseling secara intens ya kepada diri si korban tersebut. Kalau dari hasil psikologi itu menunjukkan memang korban masih dalam keadaan trauma, dan itu perlu masih sangat trauma. Oke, saya yakin ini hanya salah satu kasus dari banyaknya kasus, karena kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu seperti gunung es ya Mbak. Banyak yang tidak terlihat gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk sampai saat ini berapa kasus yang sudah terlihat Mbak terjadi? Kami Lembaga Advokasi Perempuan Damar kan tergabung juga di Lembaga Layanan Forum Perempuan ya. Ini ada di Forum Perempuan, Lembaga Layanan Forum Perempuan ini. Dia terkumpul dari beberapa dari instansi-instansi ya, seperti Damar juga tergabung di dalamnya. Dari data dari tahun 2017 hingga 2020 ini mengalami peningkatan ya. Peningkatan yang cukup signifikan. Bisa dilihat ini 2017 ada 839 kasus. Ini kita lihat data Indonesia ya, kita lihat data Indonesia. Nah, kemudian 2018 ini ada 1008 kasus. 2019 ada 1.519 kasus, dan 2020 per Juni kemarin ini ada 700 kasus.
Nah ini kan padahal Juni belum selesai dalam 2020 waktu. selesai. Iya benar. Nah kalau itu kan untuk setingkat pusat ya, setingkat Indonesia itu memang mengalami peningkatan yang drastis dan itu cukup tinggi. Saya mendapatkan data dari Komnas Perempuan bahwa selama 12 tahun terakhir ada kenaikan 8 kali lipat. Kemudian saya juga mendapatkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengatakan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan sekali. Jadi pada tahun 2016 itu ada 66 orang, pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 501 orang. Apakah dengan data yang begitu banyak, peningkatan yang begitu drastis, sudah bisa dikatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan dan pelecehan seksual, Mbak? Logikanya begini, tidak perlu kita banyak-banyak data untuk mengatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Cukup satu korban itu sudah membuktikan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Jadi harusnya yang sudah nggak ada perlu tindakan nunggu, yang serius. Iya benar. Jadi nggak perlu nunggu kita beribu-ribu data dulu baru kita menentukan bahwa ini sudah darurat. Nggak bisa seperti itu. Jadi Mbak Afrin Tina, perwakilan dari Damar mengatakan bahwa Indonesia harusnya sudah ditetapkan darurat kekerasan dan pelecehan seksual, ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Afrina. Saya pindah ke Mbak Anggun. Oke, Mbak Anggun, kalau melihat dari hal yang terjadi secara berulang, terus-terusan pelecehan dan kekerasan terhadap wanita, menurut Mbak sendiri apa sebenarnya melatar belakangi hal ini, Mbak? Yang selalu terulang itu mungkin bisa Mbak analisis dari perspektif organisasi gerakan juga bisa. Baiklah, terima kasih kepada sahabat Yulita yang sudah memperkenalkan saya tadi, dan terima kasih kepada hari ini saya sangat bangga sekali karena berdampingan dengan Mbak Afrina selaku penanganan kasus Lembaga Advokasi Damar Lampung, dan di sebelah saya ada kawan seperjuangan, aktivis perempuan, Ketua Kohati Cabang Bandar Lampung, sahabat Yunda Adis ya. Yunda Adis. Saya jauh-jauh dari kota Bumi nih ya, karena lagi pulang kampung kan. Karena di komunikasi sama Yulita ini, akhirnya saya harus hadir ini karena orang-orang hebat yang mendampingkan dengan saya. Wanita harus berbicara soal ini. Terkait dengan pertanyaannya Yulita tadi, latar belakang apa sih yang latar belakang yang hari ini menjadikan banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan? Menurut pandangan saya sebagai aktivis perempuan ini ya, kasus di Lampung Timur itu benar bukan kasus yang pertama, tapi ribuan kasus. Yang terakhir ada lagi tuh Mbak, kasus di Natar, pelecehan seksual, pemerkosaan. Alasannya mau membeli HP kan itu kan, akhirnya diperkosa ponakan dan paman. Yang menjadi kekerasan seksual ini paling banyak korbannya adalah perempuan dan anak gitu. Perempuan dan anak itu adalah kelompok yang sasaran yang paling empuk untuk menjadi korban kekerasan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena akibat dari diskriminasi ya, menurut saya, yang diakibatkan oleh konstruksi sosial, karena adanya posisi perempuan ini di bawah laki-laki kekuasaannya. Akhirnya dia orang tidak ada kewenangan gitu, tidak ada tidak ada pembelaan diri gitu. Akhirnya dia orang mudah menjadi sasaran empuk untuk kekerasan seksual. Lalu yang melatar belakangi satu faktornya itu adalah orang tua. Ini menurut pandangan saya ya sebagai aktivis perempuan. Itu faktornya yang pertama itu faktor orang tua. Kenapa saya bisa katakan itu faktor orang tua? Yang pertama, orang tua kita ini kebanyakan masih tabu ya Mbak dengan seks. Pendidikan seks anak pada usia dini gitu. Menurut orang tua kita ini kalau anak sudah dikasih pengetahuan tentang seks itu, takutnya orang tua itu anaknya nanti penasaran apa sih seks itu, akhirnya penasaran mencoba, padahal berbanding terbalik dengan peneliti-peneliti kita gitu yang menganjurkan pendidikan seks itu diberikan pada saat anak masih kecil kayak gitu kan. Karena apa? Karena agar anak-anak itu tahu bahwasannya seks itu apa dan dampak apabila mereka melakukan itu apa gitu kan. Dan yang kedua faktornya adalah menurut saya sistem hukum
yang ada di Indonesia ini kurang mampu, bukan hanya Indonesia ya Mbak, tapi seluruh dunia belum mampu untuk menjadikan secara sistematis dan keseluruhan untuk mencegah, melindungi, atau memberdayakan korban. Karena kita tahu korban yang menjadi korban kekerasan seksual itu akan berdampak pada siklus mereka gitu loh, akan berdampak pada kehidupan mereka nantinya gitu. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia ini kan tidak memihak kepada korban. Oke. Jadi intinya masih ada ketidaksetaraan, Iya. kemudian peran keluarga dan juga hukum gitu Iya. ya. Artinya apakah budaya patriarki itu masih ada? Karena kita Masih. menyadari bahwa selama ini digaungkan bahwa sudah terjadi kesetaraan, perempuan sudah mendapatkan keadilan, perempuan sudah mendapatkan haknya, tapi nyatanya itu belum. Karena apa sih, pendidikan dari orang tua kita pun juga budaya patriarki itu masih ada gitu. Yang dasarnya saja kayak gini, pemilihan warna baju dan segala macam itu kan masih sampai sekarang kan, yang laki-laki bajunya biru kayak gitu, yang perempuan bajunya pink kan, itu masih sampai sekarang. Dan itu salah satu yang mempengaruhi juga masih adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke Mbak, terima kasih Mbak Anggun. Saya ke Mbak Zaimasuri. Kalau tadi Mbak Anggun mengatakan ada ketidaksetaraan, kemudian masalah peran keluarga dan hukum. Kalau menurut Mbak Zaimasuri sendiri apa yang paling melatar belakangnya, atau apa yang menjadi faktor sehingga perempuan notabene pasti selalu menjadi korban atas tindakan pelecehan serta kekerasan seksual, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Yulita. Sebenarnya saya sangat sepakat gitu ya dengan apa yang disampaikan sama Mbak Anggun tadi dari Kopri wilayah Lampung. Sebenarnya apa hal yang paling mendasari bisa terjadi berulang-ulang gitu kan, perempuan selalu menjadi korban. Sebenarnya ini banyak faktor yang melandasinya. Kalau yang paling mendasar yang saya rasakan, dan kami juga dari teman-teman Kohati Cabang Bandar Lampung sudah seringkali melakukan kajian-kajian dalam hal ini. Hal yang paling mendasar kami rasakan adalah kurangnya pengetahuan, gitu. Kurangnya edukasi di tatanan masyarakat gitu. Permasalahannya apa? Permasalahannya itu tadi, pada sosial budaya masyarakat kita masih tertanam nilai-nilai patriarki. Itu sangat jelas dirasakan. Contoh yang paling kita mudah rasakan ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan, entah itu seksual maupun kasus kekerasan lainnya, korban atau si perempuan ini cenderung disalahkan. Si perempuan ini malah dianggap sebagai penyebab dari hal itu bisa terjadi. Padahal seharusnya kita lebih mengakomodir kenapa ini bisa terjadi. Seandainya kita perempuan gitu ya, sejak kecil diajarkan tentang nilai-nilai, tentang norma-norma bahwa perempuan harus menjaga diri, berpakaian dengan baik, jangan sampai memancing hawa nafsu dari lawan jenis kita. Tapi dari pihak laki-laki itu cenderung mendapatkan kebenaran atau mendapatkan justifikasi, pembelaan bahwa kalau laki-laki mah wajar begitu, karena memang ibarat kucing dikasih ikan, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Kalau perempuan dituntut untuk belajar agama, nilai dan moral, kenapa laki-laki tidak dituntut untuk itu? Kenapa laki-laki selalu diposisikan bahwa dia wajar memiliki sifat yang mungkin agak kebinatangan seperti itu begitu kan. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya patut kita lawan kembali, kita kritisi kembali, kita coba buka kembali apa yang sudah dianggap mapan di masyarakat yang kelihatannya baik-baik saja tapi sebenarnya sangat merugikan perempuan. Seperti itu ya Mbak ya. Selain itu memang saya merasa bahwa salah satu faktornya juga adalah keabsenan pemerintah gitu. Keabsenan pemerintah dalam hal memandang isu ini adalah isu yang penting. Kenapa? Sebenarnya kekerasan perempuan ini kan sudah terjadi dari tahun ke tahun. Tadi sudah disebutkan angka-angkanya, data-datanya oleh Mbak Yulita dan oleh Mbak Afrintina, bahwa kasus kekerasan perempuan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi apa sebenarnya yang menjadi kenapa ini bisa berulang kembali? Artinya ada miskomunikasi begitu dari pemerintah. Pemerintah nggak punya program yang memang benar-benar fokus. Kita tahu pemerintah punya kaki-kaki, pemerintah punya instrumen yang sangat lengkap, mulai dari dinas pendidikan, dinas budaya, dinas sosial, dinas kominfo begitu kan. Dan semua alat-alat pemerintah ini harusnya memiliki satu program yang serius untuk menanggulangi permasalahan kekerasan perempuan ini. Karena apa? Kita nggak bisa pungkiri begitu ya. Salah satu faktor kenapa sampai marak sekali kekerasan terhadap perempuan ini adalah faktor pornografi. Kalau kita lihat dari faktor pornografi, pornografi ini
harusnya ada kerja-kerja pemerintah untuk menanggulangi ini. Tapi apa? Selama ini kita gagal memandang kekerasan terhadap perempuan ini dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Yang kita lihat hanya case per case. Ini kenapa bisa terjadi? Oh, ini bapak memperkosa anaknya karena anaknya intens dengan bapaknya. Oh, ini paman memperkosa ponakannya karena ponakannya intens berdampingan dengan pamannya gitu. Tapi apa hal yang lebih besar yang harusnya kita selesaikan gitu? Itu PR yang menurut saya adalah PR bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oke, jadi pemerintah dinilai absen dalam serius menangani kasus ini dan juga ada semacam kajian yang sebenarnya masih terpotong, tidak secara menyeluruh dikaji apa penyebabnya seperti itu ya Mbak kira-kira ya. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia harusnya sudah mendapatkan label darurat kekerasan, tetapi sampai sekarang dirasa belum terdengar suara yang begitu nyaring seperti itu. Sempat ada seperti angin segar akan disahkannya RUU penghapus kekerasan ya, RUU PKS yang digadang-gadang bisa menjadi solusi, tapi nyatanya minggu lalu kita seperti mendapatkan pemberitaan yang tidak kalah mengejutkan bahwa RUU PKS dikeluarkan dari prolegnas. Dan mungkin ini dikeluarkan secara tiba-tiba karena kita menganggap bahwa undang-undang itu pasti disahkan, ternyata tiba-tiba tidak disahkan. Saya ke Mbak Afrin nih, kenapa RUU PKS tiba-tiba tidak disahkan atau tidak masuk dalam prolegnas, Mbak? Iya. Terkait dengan RUU PKS penghapusan kekerasan seksual ini kan sudah sangat lama sebenarnya ya. Rancangan ini diusulkan gitu ya bersama dengan para petinggi yang ada di atas sana. Nah, untuk RUU PKS sendiri itu isinya kurang lebih memang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban ya, terutama korban kekerasan seksual. Dan ini tentu merupakan sebenarnya ini adalah isu yang sangat strategis ya. Ini isu yang semua kalangan pasti akan menyorotinya ketika itu ada. Hanya saja ini belum dinilai strategis bagi pemerintah. Gitu. Kenapa demikian? Karena ya tidak menguntungkan. Ini bukan isu-isu yang ya you know lah gitu kan. Bukan isu-isu yang dia akan menghasilkan sesuatu keuntungan ya, dirasa itu adalah keuntungan, budgeting dan lain sebagainya. Ya tentu di situ juga bermain nih. Kalau tadi kawan-kawan udah ngebahas soal relasi kuasa dan lain sebagainya. Ini juga bermain nih, tapi ini bedanya di tataran negara. Gitu. Tingkat atas ya. Ya, jadi kan kekerasan seksual itu bisa terjadi pada tingkat individu, tingkat dengan masyarakat, juga dengan pemerintah atau dalam hal ini kaitannya dengan negara. Ya kalau kita ngebahas soal RUU ini ya masuk ke dalam soal dia dikeluarkannya dalam prolegnas tentunya seperti itu. Ini jadi semakin menarik bahwa jadi permasalahannya itu bukan seberapa penting undang-undang itu untuk masyarakat, tetapi masalah keuntungan. Iya, bisa jadi ada keuntungan yang bermain di dalamnya. Tentu saja. Ada pernyataan yang sangat-sangat membuat kita mungkin merasa bisa statement seperti itu dikeluarkan oleh seseorang yang harus menjadi panutan ya. Statement ini keluar dari Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang yang mengatakan bahwa kami menarik RUU PKS karena dirasa pembahasannya sedikit sulit katanya. Dan ini mendapatkan banyak kritik sampai seniman Bapak Sujiwo Tejo ya, Om Sujiwo Tejo sampai mengkritik ini dengan kata-kata yang sangat satir seperti itu. Apa sebenarnya Wakil Ketua Komisi ini mengatakan seperti itu, apa maksudnya Mbak? Kalau mungkin Mbak telah dari kata-katanya itu. Jadi sebenarnya ketika untuk yang namanya suatu peraturan ya, peraturan ketentuan perundang-undangan apalagi ya, ini memiliki arti gitu. Jadi dalam setiap pembahasannya itu memang harus detail, harus yang universal seperti itu. Itu adalah salah satu sifat dari undang-undang ya, rigid dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dia memang harus mencakup keseluruhan. Nah, kalau memang ini dirasa sulit dan lain sebagainya, ya terus ya ngapain gitu kan? Ya kita harus kerja dong. Kalau memang itu sulit, ya kita coba upayain supaya nggak sulit. Gimana caranya? Ini gitu. Pernyataan yang menurut saya sangat lucu gitu. Ya. Mengatakan tidak dibahas karena sulit. Kalau begitu tidak usah bekerja saja Mbak ya. Kalau dianggap itu sulit, dianggap tidak menguntungkan, lalu untuk apa tugas para DPR yang katanya wakil rakyat? Kan ini aneh gitu Mbak ya sebenarnya. Selain itu juga karena ini sih, karena lebih
ada anggapan gitu di anggota dewan sana, di anggota dewan yang terhormat, bahwa ada perspektif nih yang berbeda juga gitu kan. Yang belum ramah lah terhadap perempuan korban seperti itu juga, ya menganggap kekerasan seksual itu adalah privat saja gitu. Jadi nggak perlu diatur dalam tataran undang-undang gitu. Padahal kan ya ketika dia itu adalah warga negara Indonesia, ya negara berhak. Iya. Yes, negara berhak untuk melindungi. Oke Mbak, menurut Mbak dari RUU yang lolos ke prolegnas, yang menurut Mbak itu bukan tidak terlalu urgent, belum terlalu dibutuhkan sekali oleh masyarakat, yang mungkin bisa undang-undang yang lebih penting diloloskan, apa menurut Mbak? Undang-undang yang harusnya mungkin bisa ditunda dulu sepertinya. Kita bisa masukkan undang-undang yang lebih penting. Karena saya dengar omnibus law ya, omnibus law lolos gitu. Ini agak kacau ini. Ya, mereka punya pertimbangan ya, tentunya mereka punya pertimbangan tersendiri kenapa ini bisa dikeluarkan dan yang lainnya enggak gitu kan. Ya salah satu itu tadi kita sudah sebut dari awal gitu kan, ya ada keuntungan di baliknya, kemudian ada hal-hal yang mungkin bagi mereka itu lebih strategis, ya salah satunya omnibus law yang kemudian disetujui gitu kan, dimasukkan dalam prolegnas. Ya beberapa RUU KUHP juga kemarin kan hampir sempat untuk disahkan dan lain sebagainya, ternyata ada berbagai macam elemen ya yang kemudian ikut mendiskusikannya. Ya kurang lebih sih ya hampir sama dengan RUU KUHP untuk RUU PKS ini sendiri, karena masuk dalam